Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Di zaman sekarang, teknologi memang memudahkan kita ya. Kita bisa berkomunikasi dengan mudah, bekerja dari mana saja, dan mendapatkan informasi dengan cepat. Tapi ada bahayanya juga loh. Kita harus lebih berhati-hati. Judi online dan pinjaman online itu seperti jebakan manis yang harus kita waspadai. Mereka bisa membuat kita terjerat utang dan masalah keuangan. Kenapa? Karena data pribadi kita bisa bocor dari platform-platform itu. Data kita bisa dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data penting seperti nama, alamat, dan informasi keuangan kita bisa disalahgunakan kalau jatuh ke tangan yang salah. Ngeri kan? Bayangkan kalau data kita digunakan untuk hal-hal yang merugikan. Pencurian identitas dan pemerasan bukan cuma ada di film lagi, ini bisa terjadi pada siapa saja. Kasus kebocoran data sudah sering terjadi ini menunjukkan kalau sistem keamanan di Indonesia masih lemah. Kita harus lebih waspada. Pemerintah, kita semua harus lebih waspada dan paham cara menjaga data pribadi. Mari kita tingkatkan kesadaran dan keamanan digital kita bersama-sama. Kita memberikan informasi pribadi ke platform digital karena percaya bahwa data kita akan aman dan terlindungi. Tapi sayangnya, data itu malah bisa menjadi senjata yang menyerang balik, digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran data dari platform judi online dan pinjaman online sudah menjadi masalah besar yang meresahkan masyarakat. Data yang bocor bisa digunakan untuk menipu, mencuri identitas, memeras, bahkan meneror individu yang tidak bersalah. Kasihan sekali, banyak orang yang terjerat hutang pinjaman online karena diperas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya bukan hanya rugi uang, tetapi juga kehilangan rasa aman, serta terancam secara psikis dan sosial, yang bisa berdampak jangka panjang. Ingat, keamanan data pribadi adalah hak kita yang harus dilindungi oleh negara dan juga oleh diri kita sendiri. Peretasan Pusat Data Nasional beberapa waktu lalu menjadi peringatan keras bagi kita semua. Kejadian itu menunjukkan betapa lemahnya sistem keamanan di Indonesia. Platform judi online dan pinjaman online menjadi sasaran empuk bagi para peretas. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum membuat platform-platform tersebut mengabaikan keamanan data. Data pribadi kita malah diperjualbelikan di pasar gelap. Pemerintah harus memperkuat sistem keamanan dan menghukum berat para pelaku kejahatan di dunia maya. Kita juga harus aktif melindungi data pribadi kita sendiri. Kita perlu menghargai langkah-langkah awal yang telah diambil oleh kementerian terkait. Upaya untuk menindaklanjuti laporan kebocoran data dan menutup situs judi online patut diapresiasi. Langkah awal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat. Kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Keadilan harus ditegakkan. Tidak ada tempat bagi kejahatan di masyarakat kita. Tindakan tegas harus diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peretasan dan penyalahgunaan data pribadi. Ini adalah ancaman serius yang harus ditangani dengan cepat dan efektif. Penyelidikan menyeluruh harus dilakukan untuk mengungkap siapa dalang di balik peretasan dan kebocoran data ini. Setiap detail harus diperiksa dengan teliti. Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab. Tidak ada yang boleh lolos dari jerat hukum. Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan hukum terkait kejahatan di dunia maya. Ini adalah ujian bagi sistem hukum kita. Hukuman yang berat harus diberikan kepada para pelaku agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Ini akan menjadi pelajaran bagi yang lain. Kita masyarakat Indonesia harus bersatu dan terus mengawasi proses penegakan hukum ini. Hanya dengan bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita perlu belajar dari banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat sistem keamanan siber nasional. Investasi di bidang keamanan siber dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Pemahaman masyarakat tentang dunia digital harus ditingkatkan agar mereka lebih sadar akan pentingnya melindungi data pribadi. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun dunia digital yang aman dan terpercaya.